Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada non-muslim yang mengirimkan video kepada kami. Di sana ada seorang muslimah yang katanya buta didoakan oleh pendeta seketika itu sembuh. Apakah memang ini benar adanya atau ini settingan belaka? Kita akan mengetahui bersama setelah kita memutar videonya, ya Alhamdulillah. Dan kita akan bandingkan ya dengan video yang lainnya. Nah, jadi ini sangat menarik. Bahkan dalam video itu dikatakan, apakah ustadz-ustadzmu bisa seperti itu? Nah, jadi seolah-olah ini merendahkan ustadz-ustadz dibandingkan dengan pendeta yang katanya bisa menyembuhkan. Baik, Alhamdulillah. Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana isi dari videonya, silakan. Pelayanan Jakarta, mata buta melihat. Aku perintahkan kebutaan pergi sekarang. Pergi dan mulai melihat. Ini nampaknya pakai hijab ya. Apakah orang ini muslimah atau disetting menjadi seorang muslimah? Kita tidak tahu. Sudah mulai sembuh total, puji Tuhan. Sudah mulai sembuh total. Terima kasih Tuhan. Ini siapa, Bu? Yang depannya Ibu siapa? Dia tahu betul. Dia tahu ya, dia ya. Oh, benar Pak ya? Benar ya? Benar, iya. Tapi tadi waktu Helena nggak tahu, kirain pasien. Oh, Helena nggak tahu tentu saya coba. Kalau sekarang yang di depan Ibu siapa? Siapa? Yang di depan Ibu? Helena. Tahu, pasien tahu. Baik, ini sangat menarik, Hafila. Kita akan bahas. Pertama, kita tidak tahu ya backgroundnya apakah ibu ini muslimah atau non-muslimah. Kita tidak tahu, tetapi kalau misalkan kita melihat dari videonya, ketika ibu ini di jampe-jampe begitu ya, taruhlah misalkan didoakan oleh pendeta ini, katanya sembuh-sembuh dengan Yesus, sembuh-sembuh dan sebagainya. Dan katanya diklaim ibu ini sembuh dari buta, kok rasa-rasanya mimiknya itu seperti yang biasa gitu ya, Hafila. Tidak ada ekspresi bahagia gitu, tidak ada ekspresi senang. Ini kan, bayangkan, sesuatu yang tadinya tidak bisa melihat, kemudian bisa melihat, kan itu harusnya senang, bahagia gitu. Ini kan, serasa-rasa memang kayak gini-gini aja gitu ya. Justru yang bahagianya itu yang pendetanya. Kok kebalik gitu ya. Kok kebalik dan seperti itu. Nah, minimal seperti ini ya, minimal seperti ini. Kita akan lihat minimal seperti ini. Ini ada video juga terkait penyembuhan yang tentu ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita akan saksikan. Jadi kita bisa melihat, membacakan doa, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wah, seneng banget ya Eva. Jadi ada terlihat ekspresi yang sebelumnya dia tidak bisa melihat, atas izin Allah. Atas izin Allah dia melihat, seneng banget sampai mau dicium tangan gitu. Tapi kan ini bukan mahrim begitu ya. Dia berpelukan sama suaminya, tangisan tidak terbendung. Pelukan sama anaknya juga. Subhanallah. Nah ini kan ekspresinya berbeda gitu ya dengan sebelumnya. Nah, pelukan dengan saudari muslimah juga, yang lainnya gitu ya. Isnin, Khamsah. Subhanallah. Nah, jadi terlihat ya ekspresinya. Yang sebelumnya dia ya sedih karena orang ini diberikan ujian gitu yang berat, tidak bisa melihat. Lalu kemudian Allah izinkan untuk bisa melihat, ya langsung bahagia, senang. Subhanallah, memeluk suaminya, memeluk anak-anaknya dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan yang tadi, dengan ibu ini, ya, yang non-muslim ini mengirimkan kepada kami, apakah ustadzmu bisa seperti ini? Ya, kalau misalkan penyembuhan itu kan wa idza maritu fa huwa yashfin. Ketika kita sakit, Allah yang menjadi penyembuh. Entah itu jalan siapa atau misalkan lewat siapa, tetapi sejatinya sumber penyembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kemudian jalannya itu batil, misalkan datang ke dukun atau datang ke paranormal. Apakah bisa sembuh? Bisa sembuh ya ikhwah. Tetapi siapa yang mengizinkan? Jadi walaupun jalannya dengan cara batil,
tetap saja yang mengizinkan itu adalah Allah. Dajjal itu lebih hebat lagi. Bukan hanya bisa menyembuhkan, tetapi bisa menghidupkan yang mati. Jelas semua itu, walaupun Dajjal, dukun, iblis la'natullah alaih, mereka tidak memiliki kuasa, tetapi semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui jalan siapapun, melalui yang hak ataupun yang batil, semuanya kalau misalkan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bisa saja orang tersebut sembuh. Tetapi kembali lagi, apakah jalan ini batil atau jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya semisal misalkan kita datang ke para ustadz untuk meminta diruqyah atau dibacakan ayat-ayat ruqyah atau dibacakan ayat-ayat syifa. Jadi sumber penyembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ya bisa ikhtiar saja, bisa berdoa saja. Jadi kembali lagi, penyembuhan itu ada dua. Yang pertama sesuai dengan syariat, yang kedua tidak sesuai dengan syariat. Tetapi kedua-duanya ini bisa menjadi wasilah. Hanya saja yang mengizinkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam itu bisa menyembuhkan, tetapi atas izin Allah. Dajjal laknatullah alaih itu juga bisa menyembuhkan. Kalau misalkan Nabi Isa itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan, kalau misalkan Dajjal ini tidak meminta kepada Allah, tetapi Allah beri yang dinamakan istidraj. Jadi jalan mana yang kita tempuh? Apakah jalan sesuai dengan syariat? Apakah jalan yang tidak sesuai dengan syariat? Semuanya boleh jadi Allah izinkan. Tetapi tatkala meminta penyembuhan dengan hak, dengan benar, Allah akan ridhoi. Dan sebaliknya, ketika kita meminta penyembuhan tidak kemudian sesuai dengan syariat, maka Allah tentunya akan murkai. Nah, jadi ini bagi non-muslim yang mengirimkan video ini, apalagi sudah membawa-bawa, Ustadz, apakah Ustadz Anda bisa seperti ini? Tetapi lihat videonya saja, kami agak tergelitik dan geli begitu ya melihatnya. Kok bisa-bisanya kayak flat gitu, tidak ada reaksi bagaimana gitu, tidak ada rasa senang gitu ya. Harusnya kan ini tidak bisa melihat sebelumnya, bisa melihat. Nah ini kan harus ada rasa sukacita gitu ya, bersyukur dan bergembira, peluk-pelukan karena dia bisa melihat. Tetapi ini flat saja, datar-datar saja begitu. Sehingga apakah memang ini dibuat-buat atau tidak, kita tidak tahu itu semua. Tapi ya kita hanya bisa melihat bagaimana zahirnya seperti ini saja kafilah. Jadi hemat kami tidak usah dibanding-bandingkan karena memang tidak ada bandingan kalau misalkan kita kembalikan bahwa penyembuh itu adalah Allah Rabbul Alamin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika kita sakit, semua kita sakit, maka Allah lah yang menjadi penyembuh. Jadi kembali lagi semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mungkin itu dulu bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku lakukan hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.